semuanya, saya Tania bersama dengan tim Bapema Cakrawala sedang berada di salah satu museum yang terletak di Jakarta Pusat, yaitu Museum Nasional Indonesia. Yuk kita lihat ada apa saja sih di dalam museum ini. Museum merupakan sebuah tempat atau lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya. Berdasarkan Kemendikbud, terdapat 436 museum yang tersebar di berbagai provinsi dan daerah Indonesia. Saat ini, museum bukan hanya menjadi tempat penelitian dan belajar, namun juga dijadikan masyarakat sebagai tempat hiburan dan bersenang-senang sembari belajar sejarah. Salah satu museum yang menarik untuk dikunjungi adalah Museum Nasional yang terletak di Jakarta Pusat. Museum Nasional atau biasa disebut Museum Gajah ini merupakan museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang bisa menjadi tempat edukasi dan wisata untuk masyarakat. Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksi adalah arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno lainnya, dan barang-barang kerajinan. Selain menjadi tempat koleksi sejarah, namun museum ini juga diperuntukkan untuk beberapa acara yang diselenggarakan oleh pihak museum maupun bekerja sama dengan pihak luar. Kali ini Museum Nasional mengembangkan ruang imersiva yang memanfaatkan teknologi imersif untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum Nasional terus mengembangkan diri untuk menarik minat pengunjung dan memperluas peranannya dalam mengkomunikasikan budaya sesuai dengan kebutuhan zaman. Di Museum Nasional ini, selain kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, kita juga bisa mendapatkan foto-foto yang instagramable. Museum Nasional memiliki banyak koleksi menarik dan tentunya memiliki makna tersendiri. Museum ini tak hanya menyimpan banyak benda-benda bersejarah, melainkan juga salah satu tempat yang cukup instagramable. Tak heran museum yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat berdekatan dengan Monas ini menjadi destinasi wisata edukasi yang menjadi favorit masyarakat. Kalau dari sejarah singkat museum ini sebetulnya dimulai dari terbentuknya sebuah himpunan himpunan para cendekiawan pada zaman penjajahan Belanda yang dinamakan sebagai Himpunan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan pada tanggal 24 April tahun 1778. Namun kalau dari bangunan museum ini sendiri sudah diresmikan sudah dibangun semenjak 1862, namun baru diresmikan di 1868. Baik, kalau untuk koleksi dari museum ini ada sekitar 1.400 lebih koleksi yang sudah ada di museum ini, namun hanya beberapa saja yang dipajang, sisanya terdapat di storage room. Kalau misalnya terkait pengunjung, sebetulnya kita di sini kebanyakan kebetulan ini masih ramai pengunjung dari sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Jakarta juga dari luar Jakarta pun juga banyak, dan umumnya mereka tuh datang berombongan sih. Itu sangat tinggi sekali. Maka dari itu dari museum pun juga mengadakan beberapa banyak seminar seperti acara juga. Dari museum ini juga mengadakan kegiatan akhir pekan seperti kelas menari dan kelas gamelan yang biasanya diadakan pada Sabtu Minggu. Baik, cara museum beradaptasi adalah mengembangkan apa yang kita punya di museum ini sebagai dan kita jadikan itu sebagai daya tarik. Contohnya kalau misalnya kita bicara tentang ini perkembangan zaman sekarang kan sedang ngetren banget sama yang namanya virtual tour atau tour atau sifat-sifat atau tur keliling museum itu, namun yang bersifat virtual. Itu pun di situ juga kami adakan sebagai partisipasi kita dalam meningkatkan sumber daya manusia di era berkembangnya teknologi.
Museum saat ini mampu berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal itu ditunjukkan mulai dari sistem digitalisasi pembelian tiket, tempat yang terawat, dan juga bangunan yang apik, sehingga mampu menarik masyarakat untuk mau berkunjung ke museum dibandingkan tempat wisata lainnya. Saya pernah ke Museum Bank Mandiri kalau nggak salah yang di Jakarta Kota, terus juga beberapa museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Terus ya kalau zaman saya kecil waktu SD sering ke museum-museum kayak gini, tapi kalau yang pas udah dewasa lebih banyak yang tadi itu yang saya sebutkan ya. I went to Wayang Museum in Kota Tua. That's it. Kalau di museum kita bisa belajar banyak ya tentang sejarah, terus juga tentang kebudayaan ya yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Because I'm not staying so long in Indonesia, so I wanted to see as many information as possible on the culture in a short time. Pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya dapat ya, ilmu dan pengetahuannya mengenai yaitu hal-hal yang ada di dalam museum ini gitu ya. A lot of information. I learned a lot, and I have a lot of images of other parts of Indonesia where I cannot go because I don't have time. Kalau Museum Nasional ini sendiri menurut saya bagus ya, fasilitasnya bagus, terus juga sudah informasi yang diberikan di setiap displaynya itu juga sudah lengkap, jadi komplit lah, bagus banget lah menurut saya gitu. Dan fasilitasnya juga bagus gitu, kita nyaman untuk berada di sini ya. Terus juga pengunjungnya juga tertata dengan baik gitu ya menurut saya. Jadi ini museum ini salah satu contoh yang baik lah untuk museum yang di Indonesia. Museum Nasional memiliki banyak koleksi sejarah yang sangat menarik dan juga bangunan yang luas dan nyaman untuk dikunjungi. Tak heran masyarakat dari dalam Jakarta maupun luar Jakarta menjadikan museum ini sebagai destinasi wisata. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.